Assalamualaikum, mari anak-anak kita akan belajar IPA kembali. Yaitu untuk kali ini kita akan belajar klasifikasi 5 kingdom. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat mengklasifikasi makhluk hidup ke dalam 5 kingdom. Nah, apa itu klasifikasi? Yaitu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan karakteristik unik yang dimilikinya. Adapun tujuan klasifikasi adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Yang mempelajari klasifikasi disebut dengan taksonomi. Nah, takson merupakan unit kelompok makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Kemarin kita sudah belajar ada tingkatan takson makhluk hidup. Masih ingat ya, ada kingdom yang pertama, kemudian di bawahnya ada filum atau divisi, kemudian kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Semakin tingkatannya itu ke bawah, maka akan semakin banyak kemiripannya atau semakin sedikit perbedaannya, dan juga sebaliknya. Nah, binomial nomenklatur itu adalah suatu sistem penamaan makhluk hidup secara universal yang digunakan untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi suatu spesies. Adapun aturannya yaitu menggunakan bahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan yang terdiri dari dua kata. Penulisan kata yang pertama, ini katanya yang pertama itu diawali dengan huruf kapital, sementara penulisan kata kedua ditulis dengan huruf non kapital. Jika ada varietas makhluk hidup diberi nama dengan 3 huruf. Beberapa nama Latin juga menuliskan inisial penemunya atau orang yang pertama kali memberi nama Latin. Perhatikan gambar ini, contohnya adalah durian memiliki nama Artocarpus heterophyllus. Ditulis hanya huruf besar untuk kata yang pertama, kemudian untuk kata yang kedua huruf kecil semuanya, dan dimiringkan. Kemudian ini untuk gajah namanya Elpas maximus. Perkembangan sistem klasifikasi yang pertama dulu, sistem klasifikasi 2 kingdom ini dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Kemudian berkembang jadi klasifikasi 3 kingdom. Ada penambahan protista yang semula plantae dan animalia. Tambahan ada kingdom protista, ini dikemukakan oleh Ernest Haeckel. Kemudian yang ketiga, klasifikasi 4 kingdom, ada tambahan Monera, ini dikemukakan oleh Herbert F. Copeland. Dan selanjutnya ada klasifikasi 5 kingdom, terbagi ke dalam 5 kingdom itu ada Monera, protista, fungi, plantae, dan animalia, dikembangkan oleh Robert Whittaker. Nah, yang terakhir sebetulnya sudah ada klasifikasi 6 kingdom, di mana ada Eubacteria dan Archaebacteria, dikembangkan oleh Carl Woese. Nah, kita akan belajar yang pertama untuk klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama, kingdom Monera. Karakteristiknya adalah uniseluler, sel 1 yang berukuran mikroskopis, prokaryotik, dan memiliki dinding sel. Jenis Monera ada Archaebacteria dan Eubacteria. Contohnya di sini ada Halobacterium, Methanobacterium, E. coli, Bacillus anthracis, Clostridium tetani. Kingdom protista yang kedua, karakteristiknya uniseluler dan multiseluler, berukuran mikroskopis dan eukariotik. Ada 3 jenis protista.
Yang pertama, protista mirip hewan disebut protozoa. Yang kedua, protista mirip tumbuhan disebut alga. Dan yang ketiga, protista mirip jamur. Protista mirip hewan, jenisnya ada ciliata, alat geraknya berupa silia atau rambut-rambut getar, contohnya paramecium. Yang kedua ada flagellata, alat geraknya berupa flagella atau bulu cambuk, contohnya adalah Euglena viridis. Kemudian yang ketiga ada rhizopoda, alat geraknya berupa rhizopoda atau kaki semu, contohnya amoeba. Dan yang keempat ada sporozoa, yaitu tidak memiliki alat gerak, contohnya Plasmodium sp. Kemudian untuk protista yang mirip tumbuhan atau alga, ini ada jenisnya berdasarkan pigmen warnanya. Yang pertama chlorophyta, ini warnanya hijau. Kemudian phaeophyta, ini pigmennya warna coklat atau vicoxanthin, contohnya sargassum dan laminaria. Yang ketiga ada rhodophyta, pigmen berwarna merah atau phycoerythrin, contohnya Gracilaria sp dan Gelidium sp. Kemudian yang keempat Chrysophyta, pigmen gabungan, ada klorofil, karoten, xanthofil sehingga menghasilkan warna emas, contohnya Faucheria. Kemudian protista mirip jamur, jenisnya ada Oomycota atau kapang air dan Myxoxycota atau kapang lendir. Itu tadi kingdom protista. Sekarang kita ke yang ketiga, fungi. Kingdom fungi karakteristiknya adalah eukariotik, uniselular dan multiseluler, memiliki dinding sel yang tersusun atas zat kitin, bersifat saprofit, tubuhnya tersusun dari hifa dan bisa bereproduksi baik secara seksual maupun aseksual dengan menggunakan spora. Nah, kita akan bandingkan di sini jenis fungi berdasarkan cara reproduksi aseksual. Ini Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Perhatikan masing-masing gambarnya. Yang kita bedakan tipe reproduksi aseksualnya. Untuk Zygomycota menggunakan zygospora, kemudian ini ascospora, untuk ini yang ini basidiospora, dan yang ini spora vegetatif. Kemudian dilihat dari jenis hifanya, ini tidak bersekat, yang ini bersekat. Contohnya Zygomycota, contohnya Rhizopus sp. Kemudian contoh Ascomycota Neospora crassa. Kemudian contoh Basidiomycota ada Volvarilla volvaceae, dan contoh Deuteromycota ada Epidermophyton. Kemudian masuk kingdom yang keempat, plantae. Karakteristik kingdom plantae eukariotik, multiseluler, bersifat autotrof, dan memiliki jaringan yang sudah berkembang dengan baik. Berdasarkan berkas pembuluhnya, maka dibedakan menjadi tumbuhan berpembuluh dan tidak berpembuluh. Contoh tumbuhan tidak berpembuluh yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta. Cirinya adalah tidak memiliki berkas pembuluh, tidak dapat dibedakan antara batang, akar, dan daunnya. Hidupnya di tempat lembab dan menempel di bebatuan. Ukurannya kecil, berkembang biak dengan menggunakan spora, mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Contohnya adalah Marsantia polymorpha. Kemudian
Kemudian untuk tumbuhan yang berpembuluh, yang pertama kita bedakan ada tumbuhan paku atau Pteridophyta yang dirinya adalah memiliki berkas pembuluh, sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, hidup di tempat yang lembab dan teduh, berkembang biak menggunakan spora, mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, contohnya Adiantum trapiciforme. Kemudian yang kedua, tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Kita mengenal tumbuhan berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Nah, cirinya tumbuhan berbiji adalah memiliki berkas pembuluh, sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, berkembang biak menggunakan biji, habitatnya tersebar di seluruh penjuru dunia atau kosmopolit. Nah, yang pertama Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka karena bijinya itu tidak dilindungi oleh daging buah. Nah, kemudian Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup karena biji dilindungi oleh daging buah. Nah, di sini nanti Angiospermae itu dibedakan ada dikotil dan monokotil. Nah, perhatikan perbandingan jenis Angiospermae yaitu dikotil dan monokotil. Dari segi pembandingnya, yang pertama keping biji. Untuk dikotil ini berkeping 2 ya, maaf salah. Kemudian yang monokotil berkeping 1. Akarnya tunggang, serabut. Tipe batangnya batang bercabang dan berkambium. Yang ini batang tidak bercabang, berbuku-buku, dan tidak berkambium. Jenis tulang daunnya, dikotil tulang daunnya menyirip atau menjari, tulang daunnya sejajar atau melengkung untuk monokotil. Kemudian jumlah bunganya, bunga berkelipatan 2, 4, atau 5 untuk dikotil, dan bunga berkelipatan 3 untuk monokotil. Nah, kemudian kingdom Animalia yang kelima, karakteristiknya adalah eukariotik atau memiliki membran inti sel, terdiri dari banyak sel atau multiseluler, memperoleh makanan dari lingkungannya, bersifat heterotrof, dan pada umumnya dapat bergerak secara aktif dan berpindah tempat. Adapun jenis Animalia meliputi Avertebrata dan Vertebrata. Apa itu? Mari kita pertama pelajari Avertebrata, yaitu kelompok hewan yang tidak bertulang belakang. Yang pertama Porifera, tubuhnya berpori atau berongga, contohnya Eublectella. Kemudian yang kedua Coelenterata, bentuk tubuhnya berongga dan menyerupai kantong yang bertentakel, contohnya adalah Aurelia aurita atau ubur-ubur. Nah, yang ketiga ada Platelmintes atau cacing pipih, contohnya Planaria. Kemudian yang keempat Nematelmintes, kelompok cacing yang berbentuk gilik atau bulat dengan ujung panjang meruncing, contohnya Ascaris lumbricoides atau cacing gelang. Nah, kemudian yang kelima Annelida, kelompok cacing yang berbentuk bulat, memanjang, dan bersegmen-segmen, contohnya adalah cacing tanah atau Lumbricus terrestris. Kemudian yang berikutnya ada Arthropoda, yaitu kelompok hewan yang memiliki tubuh berbuku-buku atau beruas-ruas. Di sini akan kita kelompokkan ada insekta dengan kaki 3 pasang, contohnya serangga, ada kupu-kupu, lebah, nyamuk, lalat. Kemudian yang kedua ada arachnida yang memiliki kaki 4 pasang,
Contohnya laba-laba, kalajengking. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga ada krustase, kaki 5 pasang, contohnya udang dan kepiting. Kemudian yang kelompok yang keempat ada Myriapoda yang memiliki kaki lebih dari 5 pasang, contohnya lipan dan kaki 1000. Kemudian yang berikutnya ini ada Molluska, yaitu kelompok hewan dengan ciri bertubuh lunak dan berlendir. Adapun kelompok Molluska ada Belesipoda, kakinya pipih, contohnya kerang, tiram. Kemudian yang kedua ada Gastropoda, kaki di perut, contohnya siput, bekicot. Kemudian yang ketiga ada Cephalopoda yang disebut juga kaki di kepala, contohnya cumi-cumi dan gurita. Kemudian setelah Molluska ada Echinodermata, yaitu hewan dengan ciri utama tubuh tersusun dari zat kapur dan pada beberapa jenis memiliki duri, contohnya ini bintang laut, timun laut, lilia laut. Itu tadi kelompok dari Avertebrata ya. Sekarang kita masuk ke vertebrata. Apa itu? Yaitu kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Ini terdiri dari 7 kelas, yaitu ada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, 5 kelas vertebrata ini kita bedakan dari organ pernapasannya. Pisces ini dengan insang, amfibi itu dengan insang, kulit, dan juga paru-paru. Kemudian reptil ini paru-paru, aves paru-paru, mamalia paru-paru. Alat geraknya sirip, 2 pasang tungkai untuk amfibi, reptil kaki dan ada pula otot perut, aves kaki dan sayap, sedangkan mamalia kaki. Penutup tubuhnya, Pisces ditutupi oleh sisik, amfibi kulit yang lembab, reptil kulit kering bersisik, aves bulu, dan mamalia ditutup oleh rambut. Dan suhu tubuhnya ada poikiloderm untuk Pisces, amfibi, dan reptil atau disebut juga hewan berdarah dingin. Kemudian aves dan mamalia ini homoiderm atau hewan berdarah panas. Kemudian jenis pembuahannya ini Pisces, amfibi ini pembuahan di luar atau eksternal, sedangkan reptil, aves, dan mamalia pembuahan di dalam internal. Contohnya adalah ikan gurame misalnya untuk Pisces. Jadi macam-macam ikan kita bisa masukkan di sini. Kemudian amfibi contohnya adalah katak. Contoh reptil ada kadal, ular. Dan contoh aves ada burung dara misalnya, burung elang misalnya, gitu ya. Kemudian untuk mamalia ada rusa, anjing, harimau, banyak sekali contohnya. Demikian pembahasan tentang klasifikasi 5 kingdom. Silahkan dipelajari berulang-ulang supaya mudah dalam memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.